Baik Bapak Ibu, saat lagi kita akan saksikan tarian medley kontemporer sebagai pembukaan acara Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, biar lebih meriah kita beri tepuk tangan dong sekali lagi buat tarian kontemporer. Mari berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu sekalian ya. Pagi. Menarik ya tariannya ya. Dan izinkan kami, waduh ini sebelumnya untuk membuka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Ceper dan saya Retno Sawitri Wulandari. ya senang ya Mbak ya. Terima kasih Pak Riko Bisa bisa hadir. sinian dikit Ibu sayang. Nah Oke. tetap kita protokol kesehatan yang di Masih pakai rumah. masker ini ya. Ya ada Kapten Anthony, selamat pagi Pak. Juga Bapak Sudiono, Pak Kapten dan semuanya tergabung di sini. Semoga sehat semua Pak. Amin, alhamdulillah. Dan Ibu kalau boleh diizinkan juga Bapak Ibu sekalian. Sambil tetap kita juga menjaga jarak. Tadi di awal acara buat teman-teman juga yang sudah bergabung melalui Zoom. Zoom di rumah ada sekitar mungkin 100-an. Lebih dong. Tadi kita masuk sini juga selalu dengan protokol kesehatan Bapak, Ibu ya sekalian.
Jadi antigen, ada juga PCR, dan kita juga sudah booster bahkan ya. Ketiga. 3 ya. Jadi kalau diizinkan juga ya, kami izin untuk cop di sini aja. Nanti pakai lagi untuk melepas masker. Jadi kami izin untuk melepas masker untuk MC pagi hari ini. Ya. Amin. Ya, Tentunya Pak. kita tetap jaga jarak. Ya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu yang di Zoom kami mohon izin juga. Kayak di TV gitu ya. Tentunya. Karena Bapak Ibu nih ada Pak Kapten Antoni ya, Bapak Kapten Sudiono juga. Kalau nggak lihat takutnya disangkanya oh ada Raffi Ahmad sama Nagita Slavina Pak gitu ya. Sangkain Cakep. suami istri di sini padahal bukan gitu. Iya. Kita bagian dari STIP ini juga. Ya, memang acara rangkaian pada pagi hari ini cukup singkat tapi penuh makna dan arti ya, Bu Retno ya. Siap. Karena hari apa? Mas Riko masih Ya, ingat? sudah siap. Hari Dis, Udah. Natalis, Di STP 65. Jakarta kan 65. 65. Oke. Untuk itu kita akan menyapa dulu tamu-tamu kehormatan kita. Monggo Ibu Retno. Nah, Baik, izinkan saya menyapa selamat datang dan yang terhormat kepada Dr. Kapten Antoni Arif Priadi MSc selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kapten Sudiono MR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Selamat datang Bapak. Lalu kepada seluruh Bapak Ibu pimpinan Madya dan pimpinan Tinggi Pratama. Kepada Bapak Insinyur Sugiharto MSI selaku anggota Dewan Pengawas BLU STIP, selamat datang Bapak kami ucapkan. Kepada Kapten Happy Muhammad Faisal MR selaku Ketua CAIP STIP, CAIP ya Pak ya, terima kasih atas waktu luangnya. Kemudian kepada seluruh perwakilan stakeholder yang hadir, perusahaan mitra STIP Jakarta dan seluruh dosen serta mahasiswa yang hadir baik secara luring maupun daring pada pagi hari ini. semoga semuanya sehat ya. Amin. Kalau sekarang sih Pak, yang pertama katanya sehat dulu udah alhamdulillah Pak ya, dijauhin namanya COVID-COVIDan lah alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu dan undangan sekalian kami hormati, juga yang ada di rumah, teman-teman yang juga bergabung sekali lagi melalui Zoom. Sebelum kita mulai acara kita pagi ini, tidak ada salahnya juga pastinya kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kelancaran acara kita bersama, untuk keberhasilan, kesuksesan, kesehatan kita bersama. Untuk itu, kita akan berdoa, boleh di tempat masing-masing. Ya, berdasarkan keyakinan agama masing-masing, kita akan pimpin di sini ya Bu ya. Betul. Izin. Untuk itu Bapak Ibu dan sekalian ya, undangan sekalian kami hormati, untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan undangan sekalian. Selanjutnya, nah ini menarik sekali. Kita berdiri dulu kali ya. Betul. Boleh. Selanjutnya adalah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne perhubungan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Dipimpin oleh rekan kita, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mari kita simak bersama laporan pelaksanaan Disnatalis yang akan dibacakan oleh Kapten Sudiono MR selaku Ketua STIP Jakarta. Untuk itu dimohon kesediaannya Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut atau yang mewakili Kepala UPT Matra Laut di lingkungan BPSDMP, para Kepala Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ketua dan anggota Dewas BLU STIP, para Direktur Perusahaan Pelayaran, Ketua Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, para undangan baik hadir fisik dan virtual, serta Sivitas Akademi STIP. Perkenankan kami sampaikan laporan pelaksanaan Disnatalis STIP ke-65 tahun 2022 sebagai berikut. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dengan berbagai perubahan transformasi pendidikan yang bermula dari Akademi Ilmu Pelayaran pada tahun 1957 yang kemudian berubah menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran pada tahun 1983 dan pada tahun 2000 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia PLAP berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Tujuan pelaksanaan Disnatalis STIP sebagai ungkapan rasa syukur memperingati hari jadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Rangkaian kegiatan Disnatalis yang dilaksanakan untuk memupuk kebersamaan di kalangan sivitas akademika serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, mengusung tema Go Forward and Get Success with STIP. Kedepan kami yakin dukungan penuh akademika STIP dan kepercayaan dari para stakeholder tentunya akan diraih prestasi-prestasi dan keberhasilan STIP di tahun 2022 dalam menciptakan SDM unggul dan profesional. Pelaksanaan Disnatalis STIP dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 25 Februari 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan izin kegiatan kepada gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan dan kota. Rangkaian kegiatan sebagai berikut. Vaksinasi booster sebanyak 290 orang, terdiri dari taruna 46 orang dan pegawai 250 orang. Pemilihan pegawai dan dosen teladan. Lomba kebersihan ruang kerja, lomba memancing yang diikuti para pegawai, English competition, dan pekan literasi yang diikuti oleh taruna STIP, kemudian pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan dasar membubut kepada warga Bekasi Utara sebanyak 15 orang. Dan puncak acara Disnatalis hari ini yaitu orasi ilmiah oleh PLT Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, perencanaan WBBM STIP, penganugerahan anggota kehormatan CAIP kepada Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi MSc, penandatangan MOU dengan perusahaan pelayaran, pemberian santunan anak yatim di lingkungan Marunda. Demikian laporan rangkaian Disnatalis STIP yang ke-65. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, dan kehadirannya pada acara puncak Disnatalis STIP.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap upaya kita dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam prestasi. Terima kasih kami hormati Bapak Kapten Sudiono, Ketua STIP yang sudah menyampaikan kata sambutannya tadi. Punya makna yang sangat dalam ya, informasi yang cukup untuk masyarakat dan buat kita. Ya. Saya izin lanjut untuk acara berikutnya. Ya. Selanjutnya adalah marilah secara seksama kita dengarkan sambutan dari Dr. Kapten Antoni Arief Priadi selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kepada Bapak Antoni, monggo dipersilahkan Bapak. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang hadir secara daring insya Allah walaupun beliau sedang sakit. Yang juga saya hormati Ketua beserta anggota Dewan Pengawas STIP. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, para kepala kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hadir secara daring mungkin dan juga secara luring, para direktur perusahaan pelayaran, ketua CAIP, para kepala UPT Matra Laut di lingkungan BPSDM Perhubungan, Bapak dan Ibu Purna Jabatan di STIP, para pejabat struktural dan fungsional di STIP, dosen seluruh sivitas akademika STIP, taruna dan taruni yang saya cintai dan saya banggakan, yang hadir juga secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam sehat dan salam prestasi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ke-65 dengan tema Go Forward and Get Success with STIP. Mari kita berikan aplaus terhadap Dies Natalis yang ke-65 ini. Menurut saya dan menurut saya pribadi dan menurut kamus, 65 itu adalah usia lanjut akhir ya. Setelah ini sudah masuk ke 66 dan seterusnya itu adalah masuknya ke manula. Itu kalau dari sisi usia manusia. Kalau diartikan di sini 65 ini sudah cukup usia lanjut dan sebentar lagi ke usia yang lebih tua lagi, manula lagi. Artinya banyak sekali hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi saya rasa. Semakin dewasa, semakin bijak, tentunya perlu banyak hal yang dipikirkan kembali. Ini sudah usia yang cukup tua dibandingkan dengan akademi pelayaran yang ada di Indonesia lainnya. Nah, tentunya saya berharap betul Go Forward and Get Success with STIP ini tidak hanya bergaung di kampus STIP Jakarta ini. Tapi saya minta juga gaung dari Go Forward dan Get Success with STIP ini adalah ke seluruh para alumni. Alumni tahu bahwa Dies Natalis yang ke-65 ini temanya adalah Go Forward and Get Success with STIP. Ini akan menjadi satu hal yang viral bila di TikTok-kan, bila di Instagram-kan, di Twitter, Facebook, dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, Dies Natalis adalah suatu peringatan atas hari lahir yang dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. Perayaan Dies Natalis dirayakan dengan penuh syukur dan
kebahagiaan, dan selalu disambut dengan pengharapan akan makin bertambahnya kedewasaan. Memperkuat tadi bahwa usia 65 tahun, berarti tahun depan sudah 66, ini benar-benar usia yang kalau di kategori Kementerian Kesehatan itu udah usia yang terakhir tuh, manula. Perayaan Dies Natalis pada tahun ini diperingati dengan prinsip kesederhanaan dan kepedulian karena masih dalam keprihatinan pandemi COVID-19. Kegiatan Dies Natalis diharapkan dapat kembali menggerakkan aktivitas akademika STIP baik dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Hadirin yang berbahagia, STIP ini mempunyai tugas dan fungsi melahirkan para profesional di bidang maritim yang berkualitas. Berbagai capaian dan prestasi yang diraih oleh dosen, mahasiswa, taruna, tenaga pendidikan, dan STIP sendiri sebagai lembaga tingkat, sebagai perguruan tinggi, telah membawa nama besar STIP menjadi lebih dikenal dengan lebih baik lagi. Selama 65 tahun ini, STIP telah menghantarkan banyak pelaut Indonesia yang profesional, handal, berdaya saing tinggi, dan mampu mengarungi lautan dunia. Tidak hanya pelaut, tetapi juga para ahli-ahli di bidang pelabuhan, ahli-ahli di bidang angkutan laut, yang menguasai hampir di semua perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia. Salah satu keberhasilan STIP yang patut kita apresiasi dan kita banggakan adalah penyelenggaraan S2 vokasi. Ini merupakan satu capaian yang luar biasa. Kita berikan aplaus. Tidak banyak perguruan tinggi vokasi yang telah mampu menyelenggarakan S2 vokasi. Tidak banyak, hanya dapat dihitung dengan jari saja. Dan salah satunya adalah STIP. Hal ini merupakan bukti kerja keras dan komitmen Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan juga STIP untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Tentunya kita patut bersyukur atas limpahan karunia ini, serta tentunya ucapan terima kasih bagi seluruh sivitas akademika STIP yang telah berkontribusi dalam mencapai prestasi sampai saat ini. Pada kesempatan ini, hadirin yang berbahagia, beberapa kegiatan, beberapa program telah kita bicarakan, telah kita rapatkan, telah kita diskusikan, bahkan telah kita FGD-kan untuk dilakukan di beberapa perguruan tinggi, termasuk di STIP, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0. 4.0 ini 2 tahun, 3 tahun yang lalu selalu kita sampaikan. Pada saat itu kita belum memprediksi bahwa akan terjadi wabah atau pandemi COVID-19. Dan ini sekarang ini betul-betul kita betul-betul dituntut untuk merubah pola pikir kita, merubah program kegiatan kita yang tadinya semuanya secara luring, sekarang ada daring, ada blended learning, dan sekarang ini yang lagi tren adalah metaverse. Metaverse ini sesuatu yang bisa jadi kenyataan. Jadi saya coba pelajari metaverse secara sekilas untuk praktek-praktek penggunaan alat di masa atau di level yang rendah, level yang belum kompleks. Itu seperti kita bisa memegang, kita bisa mengoperasikan, tetapi kita dari rumah saja.
ada beberapa staf yang telah membuat satu proposal terkait dengan alat praktek dalam kerangka metaverse. Ini juga menjadi satu tantangan ke depan, dan sepertinya apa yang disampaikan Prof. Renat Kasali pada Rakernas itu, saat ini memang kita membawa masa depan itu lebih cepat hadir di masa kita. Nah, ini contohnya adalah metaverse. Nah, tentunya STP juga harus melakukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan sumber daya manusia, hingga diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berprestasi, profesional, etika, standar global, dan integritas. Ini yang merupakan moto dari BPSDM Perhubungan yang kita legalisasi melalui sistem manajemen mutu Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat atas peringatan Dies Natalis STP yang ke-65. Besar harapan saya bahwa rangkaian kegiatan dalam memperingati Dies Natalis STIP ke-65 dapat menjadi wadah pemersatu, kebersamaan, dan peningkatan kompetensi SDM. Khusus untuk hal ini saya berpesan kepada Pak Ketua STIP, dengan usia yang ke-65, dengan segala capaian yang sudah diperoleh, tentunya saya berharap bahwa STIP menjadi leader dalam rangka untuk membuat satu forum studi perguruan tinggi, pelayaran ataupun maritim di seluruh Indonesia. Ini adalah bakti yang berikutnya. Karena sampai hari ini kita belum punya forum studi perguruan tinggi khusus yang berkaitan dengan pelayaran. Jadi ini menjadi satu PR, saya harap suatu saat nanti bahwa forum studi ini menjadi bagian dari capaian STIP selanjutnya. Karena untuk mengumpulkan seluruh sekolah pelayaran itu juga tidak mudah. Jadi perlu usaha, perlu effort, perlu komunikasi. Dan seandainya forum studi itu terbentuk seperti yang saya inginkan, maka langkah kita dalam membuat program studi yang baru, melakukan revisi kurikulum, mengusulkan sesuatu ke Dikbud dan sebagainya akan lebih kuat lagi dengan adanya forum studi tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dari segenap panitia dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun STIP yang ke-65. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam menciptakan SDM yang unggul dan profesional. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Noyanam afasa bafi, jifanam anafasa bafi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kapten ya Dr. Antoni Arif ya yang juga sudah menyampaikan tadi banyak pendapat nasihatnya juga ya sambutannya. Selanjutnya juga ini katanya ada orasi. Ya Bu ya? Oke, ada orasi ilmiah melalui video. Betul. Monggo Ya. ya. Jadi acara selanjutnya kita pada pagi hari ini adalah penyampaian orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Insinyur Heri Sudarmaji, DEA QIA, selaku PLT, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui video. Marilah kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangsaan, salam kebajikan,
salam prestasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi pendidikan di negara-negara lain, khususnya di tingkat ASEAN. Kemudian selanjutnya adalah kondisi pendidikan vokasi di bawah BPSDM Perhubungan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan revitalisasi sistem pendidikan vokasi di lingkungan BPSDM. Kemudian pemenuhan standar dan ancaman yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema dalam orasi ilmiah hari ini adalah revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia, yang mana terdapat dua kata kunci. Yang pertama adalah terkait dengan revitalisasi. Menurut KBBI adalah sebuah proses, cara atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Sedangkan kata kunci yang kedua adalah pendidikan vokasi. Menurut Wikipedia adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penugasan keahlian terapan tertentu, dan vokasi juga sering disebut dengan vokasional yang artinya adalah kejuruan. Laporan dari INSIAS ini yang menyusun pemeringkatan dengan penekanan penting pada pendidikan. Beberapa aspek pendidikan yang menjadi ukuran diantaranya adalah pendidikan formal, pendidikan vokasi, literasi baca, tulis, hitung, peringkat internasional universitas, jumlah karya ilmiah atau jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, serta jumlah hasil riset dan jurnal ilmiah. Kondisi pendidikan di Indonesia berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Report pada tahun 2017, Indonesia ada di posisi ke-7 di tingkat atau di level ASEAN dengan skor 0,622 dan skor tertinggi diraih oleh Singapura yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia dengan skor 0,719 dan disusul oleh Brunei Darussalam sebesar 0,704. Dan pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Management Development yang menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia ternyata masih sangat tertinggal jika kita bandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara secara global Indonesia berada di peringkat 47 dari 63 negara. Kondisi pendidikan vokasi di lingkungan BPSDM, menurut pandangan kami ada beberapa hal yang perlu dibenahi ke depannya. Yang pertama adalah kurangnya SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah belum terpenuhnya standar, regulasi, dan ketentuan lainnya secara nasional maupun internasional, khususnya adalah untuk matra laut dan matra udara. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Artinya sarana-sarana ini mungkin sudah ada, tetapi perlu ditingkatkan, perlu modernisasi, perlu dilengkapi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah masih lemahnya sinergitas, kolaborasi antar pemangku kepentingan, juga networking dengan seluruh stakeholder, baik itu di internal Kementerian Perhubungan maupun dengan pihak di luar atau eksternal Kementerian Perhubungan. Nah, untuk itu melihat kondisi pendidikan vokasi di BPSDM tersebut, maka perlunya dilakukan
revitalisasi pendidikan vokasi di BPSDM. Kami melihatnya bahwa sistem pendidikan tinggi vokasi di BPSDM masih tradisional. Hal ini ada beberapa indikator, yaitu bahwa kampus itu masih fokus atau hanya sebatas pada mendidik dalam upaya atau dalam rangka para lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan. Dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu juga baru sebatas pemenuhan kewajiban sebagai pelengkap untuk kenaikan pangkat, untuk akreditasi dan untuk sertifikasi. Tidak lebih dari itu. Kemudian kami menghendaki ke depannya agar sistem pendidikan tinggi vokasi di bawah BPSDM menjadi pendidikan tinggi yang modern. Dengan indikator antara lain adalah mencetak lulusan yang siap bekerja, menjadi wirausaha, mampu berusaha sendiri. Sedangkan kampus harus menjadi agent of change sebagai agen perubahan, mempunyai ide-ide yang segar, menjadi rujukan bagi masyarakat dan industri khususnya sebagai pengembangan produk-produk, prototipe, serta kampus harus lebih bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi lingkungan dan bangsa serta negara Indonesia. Oleh karena itu, kampus harus selalu memenuhi ketentuan, peraturan, perundang-undangan, memenuhi standar, dan merefer pada kajian-kajian ilmiah, atau mungkin kita yang bikin sendiri atau kajian-kajian dari lembaga-lembaga lain, dan tentunya ditunjang dengan teori-teori yang ada. Di sisi lain, kampus harus selalu peka dan jeli terhadap pengaruh lingkungan strategis, khususnya terkait dengan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Terkait atau pada tingkat nasional maupun regional, serta tingkat internasional. Sebagai contoh, dampak memanasnya hubungan Ukraina dengan Rusia misalkan, ini pasti berdampak terhadap SDM yang telah kita didik, SDM yang bekerja di luar negeri khususnya, dan mungkin masih banyak dampak-dampak lainnya lagi yang ditimbulkannya. Pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam kampus kita harus kita urai dan cari solusinya dengan cara melakukan transformasi sistem pendidikan vokasi di BPSDM. Kita jangan larut atau jangan terus di zona yang nyaman, di zona yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita harus selalu berubah dan terus berubah, mengikuti pola dan tatanan baru dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi, tentunya dengan strong komitmen dari seluruh jajaran, mulai top manajemen sampai dengan staf, sehingga nantinya akan bisa terwujud sistem pendidikan vokasi di BPSDM yang modern, berkelas dunia, dengan lulusan yang unggul dan berdaya saing di pasar internasional. Revitalisasi sistem pendidikan vokasi di BPSDM perlunya penguatan hubungan kampus dengan regulator sebagai pengguna lulusan kita, dan sebagai regulator tentunya akan menerbitkan aturan-aturan yang akan bermanfaat bagi kampus kita. Selain itu juga kita harus membina hubungan baik dengan operator, dunia industri, dunia kerja, dan perguruan tinggi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Baik bagi para manajemen, para dosen, para instruktur, dan lain sebagainya. Kita perlu melakukan data sharing, kita melakukan visit study, kita perlu mengadakan seminar bersama-sama dengan stakeholder. Kita susun kurikulum bersama-sama dengan stakeholder, sesuai dengan keperluan stakeholder, bukan menuruti keinginan dari kampus-kampus kita semata, serta para pakar, para praktisi yang berada di industri ikut serta mengajar di kampus-kampus di lingkungan BPSDM.
Transformasi pendidikan vokasi BPSDM juga terus kita lakukan dalam hal pemenuhan regulasi dan standar nasional serta standar internasional. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 misalkan, standar yang kita perlukan, yang diwajibkan adalah standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa kampus-kampus di BPSDM mempunyai kekhususan. Kita mempunyai ciri khas, yaitu membangun karakter bagi para taruna dan taruni, karena para taruna dan taruni selama 24 jam berada di kampus. Mereka adalah boarding school, sehingga bisa kita bentuk untuk membangun soft skill selain mereka mendapatkan ilmu pengetahuan atau skill, knowledge, dan attitude, mereka juga akan mendapatkan soft skill yang lainnya. Sebagai contoh, betapa pentingnya membangun karakter untuk memperoleh prestasi yang tinggi dan career outcome atau hasil kerja bagi lulusan-lulusan sekolah-sekolah kita. Ternyata pengaruh langsung atau signifikan dan nilainya positif yang diterima dan terbukti kebenarannya, yaitu bahwa self efficacy, knowledge dan attitude serta morality itu mempunyai pengaruh terhadap achievement atau prestasi kerja. Dan yang memiliki nilai tertinggi justru bukan hard skill-nya, tetapi soft skill-nya, yaitu self efficacy mempunyai dampak atau pengaruh atau kontribusi yang sangat besar untuk mencapai kesuksesan seorang lulusan di kampus-kampus kita dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan sebesar 0,358%. Sedangkan yang lain, karir motivasi, achievement, dan skill ini juga mempunyai dampak atau pengaruh terhadap karir outcome. Dengan kontribusi yang tertinggi adalah karir motivasi. Lagi-lagi adalah soft skill yang mempunyai peranan penting untuk mencapai seseorang menuju sukses. Bukan hard skill-nya atau bukan knowledge-nya. Saya kira kita semua sadar bahwa knowledge dan skill bisa didapatkan di mana saja, tidak harus di dalam kelas. Anak-anak bisa melalui website, melalui internet, melalui Google pun bisa belajar pengetahuan apa saja dan skill apa saja yang didapatkan. Tetapi untuk soft skill ini memang menjadi fokus kita bersama, menjadi keseriusan kita bersama-sama, sehingga anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mempunyai soft skill yang bagus. Tidak ada artinya anak-anak kita itu pintar, tetapi kalau tidak bertanggung jawab. Tidak ada artinya anak-anak kita itu pintar, tetapi kalau tidak bisa bekerja sama. Tidak ada artinya anak-anak pintar kalau tidak jujur, tidak disiplin, dan sebagainya. Intinya soft skill itu adalah sangat penting dalam pemenuhan SDM-SDM di pasar kerja ke depannya. Bahkan beberapa perusahaan di dalam negeri, khususnya BUMN, sudah mempersyaratkan lulusan-lulusan kita dengan kriteria-kriteria tertentu dari soft skill-nya adik-adik kita atau lulusan-lulusan kita. Kemudian pengaruh tidak langsung yang positif dan signifikan, yaitu self efficacy, attitude, dan morality, melalui achievement atau melalui prestasi, ini juga terbukti kebenarannya, serta knowledge itu mempunyai pengaruh yang positif, tetapi tidak begitu signifikan dibanding dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Tadi sudah saya katakan bahwa knowledge dan skill itu bisa didapatkan, tidak harus masuk di dalam kelas. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih, salam prestasi. Terima kasih kami hormati Bapak Heri Sudarmaji yang sudah menyampaikan orasinya tadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan undangan sekalian yang kami hormati juga yang masih ada di rumah yang bergabung melalui Zoom pagi ini.
Setelah ini juga ini salah satu yang dinantikan. Nah, pemotongan tumpeng Bapak. Nah ini Betul kalau ada sekali. makanan indah aja deh. Untuk ulang tahun, Betul, tumpeng wajib ada. Betul. Kalau di Jawa begitu ya, saya nggak In- tahu daerahnya Mas Riko. Indonesia banget. Betul. Tumpeng kan gitu. Dan untuk itu kami mohon kesediaannya untuk naik kembali ke atas panggung. Betul. Betul. Yang kami hormati Bapak Kapten Sudiono, MR kami persilakan. Kembali kami undang ke atas panggung Bapak untuk melakukan prosesi potong tumpeng bersama. Ada lagi? Kapten Antoni Arif Priadi dan Saudara Hesti Purnama Isra. Mohon izin Pak Seksban, Pak Ketua diperkenankan untuk naik ke atas panggung. Ini dia tumpengnya. Indah, enak ya. Kami Menggiurkan persilakan. sekali nih. Mari Bapak, Ibu dan sekalian, undangan sekalian kami hormati, sama-sama kita menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng yang akan dilakukan tentunya oleh Ketua STIP Jakarta, Kapten Sudiono M. Mar. Dan prosesi ini sekaligus sebagai bentuk simbolis untuk merayakan Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. Baik, tidak lupa mengundang juga kepada Bapak Insinyur Sugiharjo untuk naik ke atas panggung. Dipersilahkan Bapak. Nanti akan diberikan kepada siapa? Nah, ini dia. Ya, dan selanjutnya juga kepada Ketua CAIP, Bapak Kapten Happy. Nanti tumpengnya akan dibagikan kepada, wah, mudah-mudahan satu ruangan dapat ya Pak. Kenyang kita pagi-pagi ya. Mohon izin tumpeng pertama dari Bapak Ketua dipersembahkan kepada Bapak Sesban. Dipersilahkan Bapak untuk memotong tumpeng. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sekali lagi. Kemudian nanti tumpeng pertama ini juga akan diberikan langsung kepada Bapak Dr. Kapten Antoni, ya, selaku Sekretaris BPSDM Perhubungan. Kita beri tepuk tangan. Ya, mohon ditahan, kita akan foto-foto, ditahan. Kemudian tumpeng kedua, silakan dilanjutkan Bapak Kapten Sudiono. Ya, kepada Pak Ketua dilanjutkan untuk memotong tumpeng dan dipersembahkan kepada pegawai termuda dan tercantik ini Bapak, STIP Jakarta Mbak Hesti Purnama Isra. Ibu Hesti Purnama Isra mendapatkan tumpeng juga Ibu Hesti. Kalau kurang Ibu Hesti boleh bilang sama Pak Kapten ya Pak Bu ya. Saya kurang banyak Pak gitu. Mau pesen kentangnya atau perkedelnya boleh Bu. Siapa tahu sekalian gitu. Belum nggak banyak gitu. Beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk Ibu. ditahan sesi foto-fotonya. Baik, kepada Bapak Ibu yang ada di atas panggung, mohon untuk tetap berdiri, kita akan lakukan foto bersama. Foto bersama, boleh maju sedikit Bapak, mungkin 2-3 langkah ke depan. Izin Pak. Ya. Terima kasih, akan diambil dokumentasi, kami persilakan. Ini sekali lagi ya, ini merupakan sekaligus sebagai bentuk simbolis untuk merayakan Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selamat sekali lagi. Baik, untuk Bapak Ketua CIP, Bapak Sugiharjo, Mbak Hesti, dan Bapak Antoni diperkenankan untuk kembali ke tempat. Untuk Pak Ketua tetap di tempat Pak, mohon izin. Oke, bersama Pak Sesban tetap di tempat. Karena setelah ini kita akan, mohon izin Bapak, untuk nantinya akan ada menempelkan telapak tangan, ya, menempelkan telapak tangannya di layar iPad yang sudah disiapkan. Dan sebelumnya saya akan memberikan juga aba-aba hitungan mundur, kita countdown untuk, ini dia sudah siap-siap, tangannya sudah ada digital nih. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ditempel Bapak. Silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah pada acara kita pagi hari ini.
Antoni untuk kembali ke tempat duduk. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta adalah lembaga maritim milik negara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan masyarakat siap mewujudkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih, dan melayani dengan jujur. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta bertindak ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga nama baik selama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Indonesia tahun 1945. Segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta berkomitmen untuk terus membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih, melayani. Jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unggul, kami unggul karena kami selalu berinovasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Amanah, melayani, dan dapat dipercaya. Ramah dalam memberikan pelayanan. STIP jujur, unggul, amanah, ramah. STIP Jakarta bersih dan melayani. Kami BBM dengan alat suara. Kami jujur dan unggul, amanah juga ramah. STIP beralat juara. STIP beralat juara. STIP Beralat juara. Yes. STIP Jujur, unggul, amanah, ramah. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya. Berikutnya adalah acara penandatanganan pemberian penghargaan kepada mitra kerjasama perusahaan pelayaran. Ya. Ada berapa Mas Riko perusahaan pelayarannya? Ada beberapa kerjasamanya, rekanan nih gitu ya bisa dikatakan. Yang pertama kita bacakan saja langsung PT Samudra Indonesia. Baik, mohon untuk naik ke atas panggung. Ya. Yang kedua adalah PT Mitsui Osaka OSK Lines. Mohon untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan memberikan penghargaan kepada 3 mitra perusahaan. Dimohon kepada IO penghargaannya untuk diserahkan. PT KSM Indonesia TKSM Indonesia kami undang kembali untuk naik di atas panggung. Atau wakilnya mungkin. Atau yang mewakili. Dan setelah ini kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ketua STIP nantinya akan melakukan penandatanganan juga ya. Oke, pemberian hanya pemberian ya piagam. KSM tidak ada ya? Oke, ini saja berarti.
Baik, penghargaan pertama dari Ketua STIP kepada PT Samudra Indonesia. Ya, mohon ditahan Bapak untuk foto-foto dulu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Wow. Dan ini kemudian penghargaan kepada mitra kerjasama perusahaan di sini adalah PT MOL. Certificate of Appreciation. Sekali lagi kita beri tepuk tangan sekali lagi buat semuanya kerjasamanya. Ini merupakan bukti nyata adanya sebuah kerjasama yang luar biasa dan berkelanjutan. Khususnya untuk para taruna atau taruni STIP Jakarta dalam berkompetisi di dunia kerja. Ya, mohon untuk diabadikan kepada tim EO. Baik, terima kasih kepada Bapak perwakilan dari Perusahaan Pelayaran Jakarta. Diperkenankan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak Ketua berkenan untuk ke tempat di atas panggung ya Bapak. Bersama kami. Berikutnya adalah acara penyantunan untuk anak yatim. Baik, untuk acara selanjutnya seperti tadi diutarakan oleh rekan saya tadi, kita akan menyerahkan ada santunan Bapak kepada sekitar mungkin 20 anak yatim piatu yang bertempat tinggal di sekitar wilayah kampus STIP Jakarta. Semoga tentunya dengan pemberian santunan ini dapat membawa STIP lebih berkah, alhamdulillah ya, dapat membawa barokah buat kita semua. Ini ada sekitar mungkin 5 perwakilan yang hadir 3 ternyata. Yang hadir sini. Kalau semuanya penuh, waduh nanti ya. Nanti yang lebihnya akan disampaikan. Semoga berkah buat kita bersama. Amin. Untuk Terima keberkahan kasih. STIP. Monggo. Monggo Captain. kepada Bapak Ketua. Langsung diserahkan oleh Ketua STIP bahwa berkah semuanya buat kita bersama. Amin, amin, amin. Ada 5 semuanya, terima kasih. Jadi STIP ini juga dengan lingkungan juga. Betul, kita selalu berteman dengan lingkungan di sini Pak Riko. Iya, cuma 3 aja berarti. Izin untuk foto bersama mungkin nanti Bapak. Baik, kita abadikan dulu, dimohon tim IO. Terima kasih semuanya, keberkahan buat kita bersama. Terima kasih Pak Kapten dan adik-adikku sayang ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita dengan lingkungan juga. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong sekali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silahkan adik-adik diperkenankan untuk kembali ke atas panggung. Kepada Pak Ketua juga diperkenankan Pak untuk kembali ke atas panggung. Terima kasih. Terima Kapten. kasih Bapak. Bisa kembali ke tempat duduk. Acara selanjutnya adalah awarding session, penghargaan ya. Sebelumnya kami akan mengundang tentunya juga pihak terkait ya. Baik, izinkan mengundang kembali Sekretaris Badan Perhubungan, BPSDM Perhubungan, Kapten Antoni, dimohon untuk naik ke atas panggung kembali Bapak. Dan juga Ketua CAIP, dimohon untuk naik ke atas panggung. Karena setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama adanya penganugerahan anggota kehormatan. Betul sekali. CAAIP. Jadi ada, silakan, ada pemberian jas kehormatan dan penyematan PIT yang diberikan oleh ini akan disampaikan oleh Kapten ya, Happy Muhammad Faisal kepada Kapten Antoni Arif ya, MSC. Ini dia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Dilanjutkan foto bersama nanti. Betul, foto bersama dulu untuk diabadikan.
Setelah ini foto bersama. Baik, berikan tepuk tangan lagi Bapak Ibu, terima kasih. Ganteng ya. Tahan untuk tetap difoto oleh tim IO. Oke, terima kasih. Baik, kepada Kapten Antoni mohon untuk tetap di tempat dahulu Bapak. Terima kasih Bapak. Kepada Pak Happy, monggo. Oke, baik kita langsung saja ke acara selanjutnya. Apa itu ya Mas Riko? Penghargaan. Ya, habis ini juga akan ada kita menyaksikan sama-sama penghargaan kepada dosen dan pegawai teladan STIP serta penobatan Duta Protokol Kesehatan STIP Pak. Wah ini menarik nih ya. Dan untuk itu sama-sama kita akan menyebutkan nanti ada banyak sekali nih perwakilan dosen. Nanti juga ada perwakilan pegawai teladan. Siapa saja ini dia. Ini dia dosen teladan ya dan pegawai teladan. Kita beri tepuk tangan dong, banyak sekali ini ya. Dosen dan pegawai teladan STIP Jakarta. Wow. Pegawai teladan. Ini dia, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Apresiasi setinggi-tingginya. Dan untuk itu kami undang ke atas panggung, ke atas pentas untuk menerima perwakilan pegawai dosen ada M. Nurdin SE MM. Kami persilakan. Juga perwakilan pegawai teladan Mudini Rianto SEMAK. Kami persilakan. Oke, nanti juga ada penghargaannya dan setelah ini juga masih ada satu sebenarnya yaitu Duta Protokol Kesehatan STIP kepada kok jadi kayak lomba. Iya. Baik, mohon kepada Duta Protokol Kesehatan STIP. Iya, ini dia. Duta Protokol Kesehatan STIP. Siapa ya kalau dari videonya? Tayangannya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi berikan wabarakatuh. tepuk tangan kepada Dr. Riri Anita Agusti. Saya Dr. Riri Anita Agusti. Saya adalah Duta Protokol Kesehatan di STIP Jakarta. Bersama Anda semua, kita siap menerapkan protokol kesehatan di STIP Jakarta secara baik dan benar. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jangan berkerumun dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Etika ketika batuk dan bersin dan tidak menggunakan masker adalah dengan menutupi seluruh hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Jangan lupa selalu menggunakan masker ya. Selamat sekali lagi, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Perwakilannya sudah ada, untuk itu untuk menerima piagam dan juga nanti ada selendang ya. Ya, oke. Yang pertama adalah penghargaan kepada perwakilan dosen STIP Jakarta, dosen teladan, Bapak M. Nurdin SEMM, kepada Pak Sesban untuk berkenan memberikan. Perwakilan dosen ini Bapak M. Nurdin SEMM. Kemudian kepada perwakilan pegawai teladan, Bapak Mudini Rianto SEMAK. Kemudian selamat foto. Baik, foto-foto dulu.
selamat kami ucapkan kepada dosen dan pegawai teladan STIP Jakarta. Selanjutnya adalah penyematan selempang Duta Protokol Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dari Bapak Sesban kepada Dr. Riri Anita Agusti. Dokter kita yang cantik tentunya ya di STIP ini. Dokter Riri dapat senang. Ini kayak pemilihan Miss Universe gitu ya. Tentu Putri Indonesia. Betul, STIP itu nggak kalah kok. Iya. Miss ada di sini. Pokoknya Dokter Riri sampai nunggu Disdatalis yang ke-66, selendangnya dipakai terus tahun, Bu. Jangan dicopot, setahun. Nah, gitu. Lama ya. Aduh cantik sekali Dokter Putri Indonesia sih kalah lah. Baik, dilanjutkan Ya. dengan foto bersama. Mohon IO untuk diabadikan. Tidak lupa sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang juga telah menerima tanda jasa tadi ya, serta tanda kehormatan dari STIP Jakarta. Semoga dengan penghargaan yang diraih dapat membawa kita lebih sukses ke depannya. Amin. Amin. Baik, kepada Bapak Ibu yang di atas panggung diperkenankan untuk kembali ke posisinya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu selamat Bu Dokter. Setahun ya Bu dipakai Bu. Ya, sampai tahun depan kita menemukan lagi. Bulukan Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Makan, mandi, tidur pakai selendang terus. Iya. Kayak apa sih kalau setiap hari dipakai? Iya, iya. Pegel ya. Oke. Baik, selanjutnya kita juga akan mengumumkan. Ya, berikut ini adalah termasuk sesi yang ditunggu yang di rumah juga yang masih bergabung. Ya, masih kami menemani. Habis ini adalah sesi yang paling ditunggu, yaitu para pejuang, peserta lomba-lomba Pak. Jadi banyak sekali lomba-lomba yang digelar. Dan berikut ini ada beberapa nama-nama yang telah menjadi juara dalam kegiatan lomba yang memang diadakan khusus menyambut acara Disnatalis ke-65 ini. Betul Ada sekali. lomba memancing Pak. Wah, mancing mania mantap. Gitu ya. Kekinian loh lomba-lombanya. Ya. Kemudian juga macam-macam lombanya, ada vlog. Iya, karena Vlog kekinian konten. tadi. Banyak. Iya, betul. Langsung aja kita lihat. Boleh? Semoga Ini dia. ada di sini pemenangnya juga. Amin. Selamat menyaksikan. English competition. Story writing competition. Kemudian kategori lomba speech competition. News casting. Kemudian news reporting. Kemudian untuk fotografi competition. Juga ada vlog contest. Book review contest. Essay contest. Poster making contest. Wall magazine competition. Kemudian untuk semester 1 di semester 3. Semester 7. Lomba memancing.
lomba kebersihan. Ye, berikan tepuk tangannya dong Bapak Beri Ibu. tepuk tangan. Yang lomba udah berjuang soalnya. Menarik lomba-lombanya ya. Iya, tentunya. Ada yang olahraga dan lain sebagainya. Semua kekinian Ya. ada. Ya. Keilmiahan ada, science. Science ada. Karena kita kan di sini Depa, tentunya menghasilkan lulusan yang mampu menulis yang Betul. namanya skripsi. S2 juga kita ada, berarti menghasilkan lulusan yang mampu membuat Betul. tesis gitu. Tapi kalau dulu kalau lagi normal mungkin Pak ya ada yang lomba tenis, bulu tangkis, ada yang main golf, macam-macam. Tapi sekarang penyesuaian dengan kondisi keadaan. Tapi ada kayak olahraga, contoh. Karena kan ini banyak captain juga. Di sepak bola juga ada captain ya Pak ya, lagi rame gitu ya. Nah kalau tanya olahraga apa yang tidak bisa dilakukan malam hari? Ayo. Olahraga yang tidak bisa dilakukan malam Catur hari. bisa main malam. Tenis bisa pakai lampu. Ayo, olahraga yang tidak bisa dilakukan malam hari. Ada audiens yang bisa bantu saya? Berenang, bisa berenang malam hari. Jangan tanya Tuh. ke MC. Apa tadi jawabannya? Lari pagi. Oh iya, cakep. Tolong angkat tangan tadi siapa? Lari pagi nggak bisa Oke, malam-malam. untuk Pak Didi hadiahnya menyusul ya Pak Didi. Terima kasih. Betul ya. gitu Oke, ya. lanjut lagi. Acara apa kita? Acara selanjutnya kita mau menyaksikan Bapak Ibu di video ini. Ada ucapan Desnatalis. Ya, Dari ucapan beberapa selamat. mungkin tokoh atau siapapun itu yang juga ikut bahagia. Baik. Yuk kita saksikan Mari sama-sama. kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Dian Wahdiana MM, alumni AIP PLAP Angkatan 32, saat ini bertugas sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, mengucapkan selamat memperingati Desnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang ke-65. Semoga STIP Jakarta semakin sukses dalam mencetak SDM transportasi laut yang unggul dan profesional. Bravo STIP Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weko Fredrik Karuntu, alumni AIP PLAP STIP Jakarta Angkatan 28. Saat ini saya bertugas sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard, Ministry of Transportation Indonesia. Mengucapkan selamat memperingati Dies Natalis ke-65 untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta menjadi lebih sukses lagi ke depan. Jaya. Selamat dan sukses
Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta yang ke-65 tahun. Sebagai alumni, saya berharap STIP terus meningkatkan profesionalismenya. Harus mampu mencetak dan melahirkan SDM yang langsung terserap di industri lapangan pekerjaan dan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan berhati Indonesia. Terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memberikan pemikiran, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jaya STIP Jakarta. Selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-65 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Sukses selalu dalam menghasilkan SDM yang unggul, yang responsif terhadap perubahan, agar menjadi trendsetter untuk Indonesia maju. Go forward and get success with STIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam sehat, dan salam juara. Direktur dan seluruh sivitas akademika Politeknik Pelayaran Malahati mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-65 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Semoga STIP Jakarta selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pendidikan pelayaran bertaraf internasional demi menghasilkan SDM pelayaran yang profesional. Salam sehat selalu, salam prestasi, salam juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Rahmat Subianto, CHIP 26, Marine Manager PT Suci Group, Manajemen Ekuator Maritim, menyapa dari kantor Suci di Sudirman, Jakarta. Atas nama Manajemen Ekuator Maritim, kami mengucapkan Dies Natalis ke-65 untuk STIP Jakarta. Sebagai akademi pelayaran terbesar dan tertua di Indonesia, tentunya STIP yang kala itu bernama AIP dan kemudian PLAP sudah banyak melahirkan pelaut-pelaut handal yang sudah teruji di dunia baik nasional maupun internasional. STIP menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam memajukan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Semoga STIP tetap terus berjaya dan berkarya menjadi leader dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju dan sukses bersama STIP Jakarta. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili TUI Fungsi Sipil PT Pertamina Persero mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas terjalinnya kerjasama yang sangat baik antara Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan TUI Fungsi Sipil PT Pertamina Persero. Kami sangat berharap kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan banyak kontribusi positif kedua belah pihak. Selanjutnya, kami ucapkan selamat dan sukses Dies Natalis STIP. Jaya selalu STIP bagi insan maritim Indonesia. Selamat ulang tahun Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. Semoga semakin jaya. Salam jaya. Saya Nur Basuki dari PT Salam Pasifik Indonesia Lines mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis STIP ke-65. Semoga STIP semakin berjaya dan terus meningkatkan kualitas pelaut untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Go forward and get success with STIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
saya, Kapten Agustino, mewakili PT Jasindo Duta Sejarah mengucapkan selamat atas perayaan Disnatalis STIP Jakarta yang ke-65. Semoga momen perayaan ini dapat dijadikan pendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta dijadikan pemicu semangat bagi segenap unsur sivitas akademika untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan mengusung tema Go Forward and Get Success with STIP, kami berharap STIP Jakarta menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkomitmen menjaga mutu pendidikan dan menciptakan pelaut yang berdaya saing internasional. Selamat dan sukses Disnatalis STIP yang ke-65. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya. Saya Bambang Hermanto dari PT Salam Pacific Indonesia Lines mengucapkan selamat merayakan Disnatalis STIP ke-65. Semoga STIP semakin berjaya dan terus meningkatkan kualitas pelaut untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Go forward and success with STIP. Kami dari Majelis Anjal Marunda Pulo mengucapkan Disnatalis kepada STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ke-65. Semoga STIP tetap maju dan sukses serta bermanfaat untuk warga Marunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kopatrio mengucapkan salam prestasi, mengucapkan selamat atas Disnatalis STIP Jakarta. Semoga STIP semakin sukses, semakin jaya, dan semakin keren. Halo, salam prestasi. Aku Ageng Boy mengucapkan selamat atas Disnatalis STIP Jakarta. Semoga STIP semakin sukses dan semakin jaya. Halo, saya Becky Tumewu, salam prestasi. Dan saya ingin mengucapkan selamat atas Disnatalis STIP Jakarta. Mudah-mudahan tetap bisa maju dan mengukir prestasi yang baik. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko CPR mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-65 untuk STIP Jakarta. Sukses selalu ke depannya, pokoknya dunia akhirat jaya selalu. Halo, saya Rusa Hanaya ingin mengucapkan selamat atas Disnatalis STIP Jakarta. Semoga STIP semakin sukses dan semakin jaya. Salam prestasi. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat STIP. Ya, mohon tepuk tangannya Bapak Ibu untuk kemeriahan kita siang hari ini. Kaget saya, ternyata nggak tahu kan kemarin lagi minta. Oh, ada Jumat. Banyak ucapan ya dari teman-teman, handai tolan, pejabat sampai dengan figur. Saya deg-degan tadi, ada nggak ucapan dari Vladimir Putin, saya nggak tahu ya. Joe Biden, oh ngucapin juga kali-kali aja kan. Networking gitu kan kemana aja Pak ya, boleh ya Pak ya. Siapa tahu ada gitu. Dan ikut bahagia juga, kita juga terima kasih juga hadir Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin ya. Yang kita cintai, fotonya hadir. Oke. Ya fotonya. Walaupun foto tetap memberikan kesan. Ikut senang, ikut bahagia, kita pasti semuanya juga ada di tengah-tengah kita gitu ya. Saya tadi kaget ada Riko Ceper ternyata. Oh iya. Ternyata juga ikut memberikan selamat. Ya. Baik, selanjutnya apa? Kita akan foto bersama. Ya, kita akan lanjut dengan acara foto bersama. Untuk ke depan sama-sama sini, untuk nanti kita mungkin ada 11, 13 orang mungkin. 13, bagi tamu undangan dimohon untuk naik ke atas panggung. Boleh. Nanti akan dibantu IO untuk penataan posisi. Kepada Bapak Samsudin, kepada Bapak Marihot, kepada Bapak Desamen, monggo untuk tampil ke depan. Kami persilakan. Foto bisa dari depan atau dari atas ya. Pakai drone nih kali. IO apakah bisa ditambah atau? Samsudin juga sudah ada. Ya.
Oke, akan diambil foto oleh tim IO. 1, 2, 3. Cukup terlihat mungkin, jelas ya. Sudah. Oke, Pak Sesban memberikan gaya menunjuk untuk diikuti. Nunjuk. 1, 2, 3. Mungkin salam prestasi. Kamera yang di Mengepal. atas. Salam prestasi. Salam prestasi. 1, 2, 3. Cukup jelas dari atas juga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita bersama. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya dan Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, ya masih cukup menarik dan yang di rumah juga masih aktif terus bergabung melalui Zoom. Ya terima kasih untuk bergabung terus yang di rumah di rangkaian acara Disnatalis STIP ke-65. Ya. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati sekalian, dengan berakhirnya foto bersama pada hari ini, maka selesai selesai sudah rangkaian acara Disnatalis STIP ke-65 pada hari ini, Rabu 2 Maret 2022. Ya, dan terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu dan yang ada di rumah juga yang sudah bergabung ya. Mohon maaf jika ada kekurangan berkenanan. Ya, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara kita pagi hari ini ya. Betul, dan akhirnya saya Ibu Retno. Saya Rika Ceper. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat buat semua ya. Berkah buat semua ya. Happy lah semuanya ya. Semoga senang semua. Akhirnya kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.